Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan regresi OLS yang berjudul Faktor Mempengaruhi Penggunaan Bibit, Pestisida, dan Pupuk Terhadap Produksi Padi. Yang disusun oleh Emre Saputra, NIM 1842306, Ahmad Bahrudin, Muhammad Rehan Rizky Rizardi, Ahmad Farhan Al-Qadri, Nasir Ibrahim, Muhammad Irham Maulana. Baiklah, di sini saya, Ahmad Farhan Al-Qadri, akan memimpin sebagai moderator untuk presentasi kita kali ini. Yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Ahmad Bahrudin. Silakan. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomian. Selain itu, sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia bekerja pada sektor pertanian ini. Sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk pertanian. Dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani. Namun, menurut data di Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018, produk domestik bruto (PDB) negara Indonesia yang disumbang oleh sektor pertanian berada di posisi kedua dengan besaran 13,53%, kalah dari sektor industri dengan 19,53%. Selanjutnya data produksi yang akan dijelaskan oleh Rasyad Ibrahim. Pada Rasyad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang data produksi padi. Data merupakan data sekunder dari 23 provinsi di Indonesia yang mencakup jumlah produksi padi dan penggunaan bibit, pestisida, serta pupuk. Sumber berasal dari BPS, ongkos dan struktur biaya produksi padi, dan Palawija tahun 1994. Variabel Y di sini sama dengan produksi rata-rata padi per hektar dalam satuan kilogram. Variabel X-nya, X1 rata-rata penggunaan bibit per hektar, X2 rata-rata penggunaan pestisida per hektar, X3 rata-rata penggunaan pupuk per hektar dalam satuan kilogram semua. Next. Selanjutnya, metode estimasi sebelumnya. Nah, metode estimasi regresi OLS. Ya, metode estimasi terdiri dari beberapa jenis, tapi yang digunakan dalam regresi OLS ialah metode least square atau kuadrat terkecil. Nah, regresi OLS adalah suatu permodelan regresi yang dalam perhitungan menggunakan kuadrat terkecil. Dalam regresi linear, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar pendugaan menjadi valid atau blue, yakni heteroskedasitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Nah, konsep regresi OLS metode ordinary least square merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Metode ini akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibanding dengan metode lain jika semua asumsi klasik terpenuhi. Sebaliknya, jika asumsi klasik tidak terpenuhi, akan menghasilkan estimator yang jelek. Persamaan regresi OLS sederhana yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 tambah E. Regresi OLS berganda. Yaitu Y1 sama dengan beta 0 tambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3X3 tambah beta sekian ditambah E. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tahapan analisis. Yang pertama itu spesifikasi model untuk mengetahui variabel apa saja yang akan dimasukkan ke dalam model. Yang kedua, estimasi model atau evaluasi hasil estimasi untuk mengevaluasi hasil estimasi model. Yang ketiga, evaluasi data peramalan untuk mengestimasi data peramalan berdasarkan estimasi model. Untuk mengetahui seberapa jauh model peramalan itu mampu memprediksikan data yang telah diketahui. Yang keempat, melakukan uji hipotesis, uji F dan uji T. Yang kelima,
interpretasi koefisien determinasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil analisis regresi OLS dan uji asumsi. Jadi dapat kita lihat pada gambar di sini dapat dijelaskan di sini dari uji normalitas nilai p-value di sini. Nilai p-value di sini adalah 0,3491 dari misal alfanya 5% atau 0,05. Jadi yang dapat dijelaskan di sini adalah p-value lebih besar daripada alfa. Maka tidak menolak H0 artinya data atau residual sudah terdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas. Lalu tentang uji autokorelasi dapat dilihat di sini yang mana p-value-nya adalah 0,3076. Dan dari misal alfa yang tadi sudah disebutkan 5% atau 0,05. Jadi maka tidak menolak H0 artinya tidak ada autokorelasi. Lalu untuk uji homogenitas dapat dilihat di sini nilai p-value-nya adalah 0,4117. Di situ sudah dapat disimpulkan tidak menolak H0, artinya varian dari residual bersifat homoskedastisitas. Lalu dari uji multikolinearitas, di sini dijelaskan bibit sebesar 1,073958, pestisida 1,659417, lalu pupuk 1,659417. Jadi di sini dapat disimpulkan nilai VIF dari ketiga variabel bibit, pestisida, dan pupuk pada uji multikolinearitas kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Lalu untuk yang regresi linear berganda, di sini sudah dapat dilihat semua nilai estimasi parameter pada variabel bibit, pestisida, dan pupuk bernilai positif. Dilihat dari bentuk plot yang akan ditampilkan nanti, yang ke kanan dan ke atas yang menandakan pergerakan positif. Lalu p-value UGF-nya jika memiliki alfa 5%, hanya variabel pupuk yang signifikan, di mana nilai p-value dari variabel pupuk adalah 9,25E07. Dapat dilihat di sini. Lalu jika memakai alfa memakai alfa 5% atau jika memakai alfa 10%, hanya variabel pestisida saja yang tidak signifikan, di mana nilai p-value-nya dari variabel pestisida adalah 0,63202 atau p-value-nya lebih besar daripada alfanya. Oke, selanjutnya hasil plot yang akan dijelaskan oleh Rido Saputra. Rido, dipersilakan. Nah, setelah kita melihat dari hasil regresi linear berganda akan menghasilkan plot. Dari sini kita akan mendapatkan pupuk, pestisida, dan bibit. Pengaruhnya terhadap produksi. Dari pupuk, pengaruh pupuk terhadap produksi padi bernilai positif. Dilihat dari titik-titik yang telah ada. Dilihat dari titik kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwasannya pengaruh pupuk terhadap produksi tani itu bernilai positif. Sedangkan pengaruh pestisida terhadap produksi tani, produksi padi
dilihat dari titik-titik, walaupun titik-titik ini menyebar atau acak-acak, tetapi dilihat secara deskriptif, nilai titiknya dari kiri bawah menunjukkan berarah ke kanan atas. Dan jadi pengaruh pestisida terhadap produksi padi ini bernilai positif. Yang ketiga ialah bibit. Pengaruh bibit terhadap produksi padi, walaupun titik-titiknya menyebar seperti yang kita lihat, secara deskriptif dilihat lagi dari kiri bawah apakah ia menuju ke kanan atas. Dan kita lihat sendiri bahwasanya nilai titiknya ini menunjukkan ke arah kanan atas. Sehingga pengaruh bibit terhadap produksi padi ini bernilai positif. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Maaf jika ada salah kata-kata, itu datangnya dari kami sendiri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.